Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya adalah seorang Raja Jawa Yogyakarta yang bergelar Paku Alam III, yaitu Pangeran Haryo Suryaningrat. Beliau mengkritisi sistem pendidikan Belanda yang tidak berpihak kepada kemerdekaan berpikir rakyat, di mana rakyat diindoktrinisasi dengan sistem liberal dan memuja kerajaan Belanda. Bersama 3 kawannya, Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indische Partai yang bercita-cita untuk memerdekakan Republik Indonesia. Puncak kritik beliau terhadap Belanda terjadi pada tahun 1913 saat Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas Prancis, yang menyebabkan rakyat wajib membayar upeti. Ki Hajar Dewantara mengkritik dalam surat kabar The Express dalam artikel Andai Aku Seorang Belanda yang menyebabkan ia diasingkan ke Pulau Bangka, lalu atas bantuan 2 temannya yang lain ia dipindahkan ke Belanda. Pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Ia mendirikan taman siswa yang menjadi sumber kekuatan munculnya lembaga-lembaga pendidikan non-pemerintah. Ini merupakan upaya perlawanan melawan penjajah. Bagi beliau, perang pemikiran merupakan salah satu cara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melalui taman siswa, tersporadis berbagai lembaga pendidikan swasta di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi Belanda. Sempat mendapat masalah dengan pemerintah Belanda, namun setelah Belanda hengkang, Ki Hajar Dewantara dengan 4 kawannya bergabung dengan organisasi putra yang didirikan oleh Jepang. Namun organisasi ini mereka jadikan wadah untuk menghantarkan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hajar Dewantara kemudian diberi gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, dan setelah wafatnya baru diberi gelar Pahlawan Nasional dan digelari Bapak Pendidikan Nasional, serta hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Refleksi kritis filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, pikiran, serta tubuh anak. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Kodrat alam adalah sifat manusia yang harus dikembangkan. Sifatnya alami, yang mengacu kepada kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab. Sementara kodrat zaman adalah tantangan yang dihadapi oleh peserta didik pada zaman tertentu. Azas Dikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan, terbuka, dan berbudaya. Tripusat pendidikan merupakan hubungan dari ketiga elemen penting dalam pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berhamba kepada anak mengartikan bahwa pendidikan harus diarahkan kepada pelayanan kepada anak, yang artinya harus mengacu kepada kebutuhan peserta didik atau student centered. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam agama, budaya, berupa sopan santun, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam agama, budaya, berupa sopan santun, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam agama, budaya, trilogi pendidikan, terdiri dari Ingarso Sungtolodo, di depan memberikan contoh, Ingmadia Mangunkarso, di tengah memberi dorongan, dan Tutpuri Handayani, di belakang memberi dukungan. Trilogi pendidikan, terdiri dari Ingarso Sungtolodo, di depan memberikan contoh, Ingmadia Mangunkarso,